Bintang Afrika yang dulu diidam-idamkan semua orang, sekarang hanya menjadi debu di gudang dan tidak ada yang menginginkannya. Hanya karena game Delta Force menjadi kenyataan. Kebanyakan barang yang dibawa keluar dari game memiliki fungsi khusus. Seseorang menemukan patung setengah badan Claudius dan memerintahkan tentara Asara untuk berperang ke segala penjuru. Seseorang menemukan resusitator yang dapat menghidupkan kembali orang mati, dan bahkan ada yang menemukan peluru artileri militer. Menjadi jenderal terkenal di negara ini. Adapun barang-barang legendaris seperti Bintang Afrika dan Hati Samudra, belum ada yang tahu kemampuan khusus mereka. Saat ini, Anda yang baru saja bertransmigrasi dan baru saja memahami informasi ini, guru di kelas mengajukan pertanyaan. Senjata apa yang biasanya digunakan oleh tentara Garda Asara? Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh kelas langsung menarik napas dingin. Mereka semua masih pelajar. Jumlah masuk ke dalam game sangat sedikit. Bahkan harus menghindar ketika melihat tentara Garda Asara. Bagaimana mereka bisa tahu senjata apa yang mereka gunakan? Anda menarik napas dalam-dalam. Bukannya soalnya terlalu sulit, tetapi konten pengajaran di sekolah ternyata adalah Delta Force. Di kehidupan sebelumnya, Anda begadang untuk menyelesaikan 99% tugas dan kemudian meninggal karena kelelahan. Kemudian Anda bertransmigrasi ke sini. Tanpa diduga, di dunia ini, bermain Delta Force dengan baik bisa masuk universitas. Kemudian, Anda segera menjawab, senapan serbu Kar 15, senapan serbu M16A4, senapan serbu X74U, senapan mesin ringan Bison, senapan mesin ringan UZI, senapan Gentel M870, terkadang juga menggunakan senapan serbu PT223 dan tipe 95. Seketika, seluruh kelas menjadi sunyi senyap. Kemudian terdengar suara bisikan dari teman-teman sekelas. Gila, dia benar-benar tahu. Bagaimana mungkin? Ini sepertinya hanya karangan acak. Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Menurutku belum tentu. Dia dulu pernah ke kelas S, guru yang diam-diam melirik buku pelajaran. Itu benar-benar omong kosong. Senjata yang digunakan tentara Garda Asara hanya senapan mesin ringan Bison dan M870. Anda hanya mengandalkan kuantitas untuk menebak jawaban yang benar, bermain pintar, mendengar jawaban yang benar dari guru. Teman-teman sekelas merasa lega, kemudian menatap Anda dengan gembira. Sementara Anda hanya mencibir. Melihat situasi ini, amarah guru yang langsung melonjak. Bagaimana kalau Anda saja yang menulis buku pelajaran? Saya belum pernah bertemu siswa seburuk Anda. Teman-teman sekelas melihat guru yang sangat marah. Kelas kembali tenang. Anda mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, sebelum bertransmigrasi, Anda adalah remaja jenius yang menguasai semua peta dan bisa menyelesaikan misi rahasia kedirgantaraan sendirian. Di dunia ini, Anda seperti ensiklopedia hidup. Teman-teman sekelas menatap Anda dengan marah. Mengapa saya tidak melihat Anda sehebat ini di Delta Force sebelumnya? Hanya orang yang banyak bicara dan berdebat. Tetapi yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa guru baru saja melihat buku pelajaran dengan cermat. Halaman pertama memang hanya berisi senapan mesin ringan Bison dan M870. Tetapi di halaman kedua tertulis dengan jelas beberapa senjata lain yang Anda sebutkan sebelumnya. Adapun PT232 dan 95 adalah senapan serbu. Bahkan tidak tercatat dalam buku pelajaran, guru yang sudah marah menjadi semakin murka. Melihat ini, teman-teman sekelas berkata satu demi satu. Jika kamu benar-benar hebat, mengapa kamu tidak pergi ke zona insentif? Membawa sedikit barang saja sudah cukup untuk membayar uang sekolahmu. Menghadapi keraguan ini, kamu berjalan keluar kelas tanpa menoleh ke belakang. Karena bahkan profesor paling berwibawa di dunia ini pun mungkin tidak memiliki informasi sebanyak dirimu. Kamu datang ke sekolah setiap hari. Hanya ingin setelah lulus bisa masuk ke perusahaan operasi khusus, dan setiap bulan mendapatkan 3 lembar rekrutmen. Voucher peralatan. Nilai satu voucher insentif mencapai 50.000, dan kamu saat ini sama sekali tidak mampu membelinya. Saat itu, kamu menerima telepon dari rumah sakit, memberitahukan bahwa kondisi ibumu memburuk. Memintamu untuk segera bergegas ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter memberimu setumpuk catatan medis. Kanker otak, mengapa bisa begini? Ibu kandungmu di kehidupan sebelumnya meninggal karena kanker otak. Kenangan buruk tiba-tiba muncul, air mata perlahan mengaburkan pandanganmu. Kamu bertanya kepada dokter berapa lama lagi ibumu bisa bertahan. Dokter memberitahumu jika beruntung, masih ada 2 bulan. Melihat penampilanmu, dokter merasa sedikit tidak tega, dan memberitahumu bahwa hanya resusitasi respirator yang bisa menyelamatkan ibumu. Mendengar kata-kata ini, matamu langsung membelalak, bukankah benda itu digunakan untuk mengobati penyakit jantung dan paru-paru? Mendengar pertanyaanmu, dokter menggelengkan kepalanya. Tidak. Seorang temanku yang bekerja di perusahaan operasi khusus pernah mengatakan kepadaku bahwa resusitasi respirator memiliki efek yang sangat kuat, yaitu bisa menghidupkan kembali orang. Mendengar jawaban dokter, kamu hampir tidak percaya pada telingamu sendiri. Reaksiku juga sama sepertimu saat pertama kali mendengarnya. Alasan mengapa barang-barang Delta Force begitu mahal. Sepenuhnya karena mereka semua memiliki efek khusus. Adapun harga resusitasi respirator,
Bahkan dengan uang pun tidak bisa dibeli. Jika memungkinkan, cobalah keberuntunganmu. Setelah mengatakan itu, dokter bergegas pergi. Kamu berdiri di tempat yang sama untuk waktu yang lama. Dulu ketika ibumu sakit, kamu tidak bisa melakukan apapun. Sekarang setelah kamu berada di bidang yang paling kamu kuasai, kamu benar-benar bisa menyelamatkan ibu yang lain. Bukankah ini kesempatan yang diberikan Tuhan kepadamu? Untuk menebus kesalahan, saat ini di ruang kelas, guru yang mengetuk papan tulis dan melanjutkan pelajaran. Poin utama yang akan kita bahas hari ini adalah taktik serangan kaki, menggunakan peluru level 1 termurah untuk menyerang kaki tentara Asarawi. Dengan membuat mereka kehilangan terlalu banyak darah untuk membunuh mereka. Hanya dengan cara ini, kita bisa menggunakan peluru termurah. Untuk membunuh tentara yang memiliki pelindung, tetapi kita harus berhati-hati untuk menghindari konfrontasi langsung. Kamu berdiri di luar pintu kelas. Setelah mendengar kata-kata guru yang, dia sedikit mengernyit dalam game sebelumnya. Peluru tingkat rendah bahkan tidak bisa mengurangi HP melalui armor. Saat itu kamu masuk ke kelas, membungkuk dalam-dalam pada guru yang. Membungkuk, maaf, guru yang. Melihat adegan ini, para siswa di kelas tertawa mengejek. Tatapan guru yang padamu membawa sedikit kejutan. Dan juga sedikit kekaguman, dia jelas tahu bahwa jawabannya benar pada saat itu. Namun dia masih kembali untuk meminta maaf padaku. Mentalitas dan pola pikir seperti itu, apakah pantas untuk usia ini? Tapi setelah kamu berdiri, kamu tidak kembali ke tempat dudukmu. Guru yang tiba-tiba merasa kaget. Anak ini jangan-jangan ingin. Kamu meminta maaf terlebih dahulu. Guru yang, saya ingin masuk ke Delta. Begitu kata-kata ini keluar, bukan hanya guru yang, bahkan para siswa di bawah panggung pun terkejut. Di sini memang bisa masuk ke Delta kapan saja. Karena praktik adalah guru terbaik. Hanya saja di kelas bisa belajar tanpa bersusah payah. Mengapa harus pergi ke sana dan terkena peluru? Mendengar ini, guru yang bertanya, perlu saya bantu carikan lawan? Namun kamu mengatakan bahwa kamu bisa sendiri. Melihat kepercayaan dirimu, guru berencana untuk membawamu ke Delta sekarang. Lagi pula kamu bisa menyebutkan perlengkapan prajurit Garda Asala dengan jelas, siswa seperti itu. Bahkan jika masuk ke Delta sendirian, mungkin bisa berhasil. Saat ini guru yang bertanya lagi, apakah kamu ingin menyiarkan aksi secara langsung? Setiap pemain yang masuk ke Delta dapat memilih apakah akan menyiarkan proses aksi mereka, untuk memberikan kesempatan belajar kepada orang lain. Hanya saja ini adalah cara semua orang untuk menghasilkan uang. Biasanya tim tidak akan memilih untuk menyiarkannya. Kamu mengangguk, sepenuhnya terbuka. Ketika kamu mengatakan ingin sepenuhnya terbuka, para siswa yang bersiap untuk menertawakanmu, semuanya sangat senang. Sedangkan guru yang mengangguk sambil berpikir, kemudian tidak membuang waktu lagi, dan segera membawamu ke salah satu pintu masuk. Di depan adalah pintu biasa, tetapi pemandangan di balik pintu, sepenuhnya diselimuti kabut. Masuk dari sini adalah Delta. Di dalamnya akan ada beberapa pemain solo. Mungkin kamu bisa mencoba keberuntunganmu mencari rekan tim. Jika benar-benar tidak menemukan rekan tim, saya sarankan kamu pergi ke bendungan Linghao biasa. Di sana relatif lebih aman. Kamu mengangguk, mengucapkan terima kasih kepada guru yang, lalu berbalik dan berjalan menuju kabut. Tunggu, kamu bawa uang tidak? Tidak. Kamu ini, tidak bawa uang masuk mau apa? Apa mau lari pakai pisau? Guru yang bingung denganmu dan tidak bisa menahan diri untuk memarahi karena dunia ini tidak memiliki zona aman seperti di dalam game. Masuk dengan tangan kosong hanya akan dipukuli. Guru yang menatapmu tanpa ekspresi. Dan bertanya lagi dengan ragu, di mana pisaumu? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Kamu menggelengkan kepala lagi. Kali ini guru yang benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun memang ada orang yang masuk ke Delta Force dengan tangan kosong. Untuk mengenal peta dan mengumpulkan informasi, tetapi setidaknya mereka tahu untuk membawa pisau untuk membela diri. Jika kamu masuk, nak, aku khawatir kamu tidak akan bisa menghindar jika bertemu bahaya. Namun, meskipun marah, guru yang tetap mengeluarkan ponselnya dan mentransfer 20.000 yuan kepadamu. Meskipun uangnya tidak banyak, belilah obat pereda nyeri dan senjata modern. Aku tahu kamu adalah siswa yang baik. Bagaimana cara membawa barang dan senjata secara wajar? Tidak perlu aku katakan lagi. Matamu hampir membelalak melihat 20.000 yuan yang masuk ke rekeningmu. Terima kasih, guru yang. Kamu membungkuk lagi untuk berterima kasih, lalu berbalik dan berjalan ke dalam kabut. Setelah memasuki kabut, pemandangan di depanmu berubah, seolah-olah kamu telah tiba di dunia lain. Di sisi kiri dan kanan ada banyak pintu. Seharusnya itu adalah pintu masuk ke lorong yang menuju ke daerah lain. Di mana-mana kamu bisa mendengar orang berteriak, senapan Yu Chongfeng 10.000 yuan. Tidak terbatas menerima headset 9 mm baru 90%. Yang punya barang datang. Menutup jembatan, mengepung atap, cepat datang. Ingatlah untuk membawa foto keluarga. Suara itu datang dari segala arah. Setelah kamu berkeliling, kamu berhenti di depan kios yang menjual obat darah dan barang habis pakai, lalu menghabiskan 5.000 untuk membeli beberapa obat pereda nyeri dan tablet susu.
Obat pereda nyeri ini adalah barang yang bagus. Meskipun harganya hanya 3.000 yuan. Tetapi dapat memulihkan stamina dan HP. Dulu di dalam game, peralatan senilai 2-3 juta. Terasa biasa saja. Tetapi jika diubah menjadi uang sungguhan, rasanya terlalu menyakitkan. Setelah meninggalkan kios, kamu melihat sekeliling. Di sini ada 5 rambu dan panah, yang masing-masing bertuliskan Bendungan Nol, Lembah Barat Busur Panjang, Bacchus, Pangkalan Antariksa, dan Penjara Pasang Surut. Karena ini adalah pertama kalinya kamu memasuki Delta Force di dunia ini, jadi kamu berencana untuk pergi ke Bendungan Nol terlebih dahulu untuk memahami situasinya. Kumpulkan cukup dana terlebih dahulu, lalu langsung masuk ke Bacchus yang sangat rahasia. Bagaimanapun, di area medis Menara Babel, tingkat drop mesin pernapasan pemulihan relatif tinggi. Mengikuti rambu jalan, kamu tiba di depan pintu masuk Bendungan Nol. Kamu melihat ada 3 gerbang teleportasi di depanmu, yang masing-masing sesuai dengan normal, rahasia, dan malam abadi. Orang-orang yang berkumpul di depan gerbang bendungan normal adalah yang paling banyak. Tidak ada seorang pun di depan gerbang bendungan malam abadi, sedangkan di depan gerbang bendungan rahasia hanya ada 3 orang. Mereka semua mengenakan rompi anti peluru dan helm level 5, memegang perlengkapan lengkap. Tiba-tiba seorang pria tampan menepuk bahumu. Sudah, jangan berisik. Mereka semua adalah tokoh tingkat tinggi. Biarkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Linye. Apakah Anda ingin membentuk tim? Mari kita bermain perunggu di Bendungan Nol bersama-sama. Mendengar ini, Anda dengan bersemangat menjabat tangan orang itu, tetapi mengatakan bahwa Anda ingin masuk dan melihat situasinya terlebih dahulu. Lain kali pasti. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang itu, Anda langsung menuju pintu masuk transfer Bendungan Nol biasa. Detik berikutnya Anda muncul di sebuah helikopter yang familiar. Pada saat yang sama, suara yang familiar datang dari walkie-talkie. Dengan berakhirnya percakapan familiar di helikopter, seutas tali menjuntai ke bawah. Anda turun dengan aman ke tanah di sepanjang tali. Setelah mendarat, Anda secara tidak sadar melihat sekeliling. Mata Anda sedikit menyipit dan mengunci suatu tempat di belakang Anda. Sebuah drone yang hampir sepenuhnya transparan masih tidak bisa lepas dari pandangan Anda. Yang lebih mengejutkan adalah ini sebenarnya drone militer. Jadi, yang disebut tindakan publik. Apakah siaran langsung dilakukan dengan drone militer yang mengikuti dan merekam? Dalam game, drone militer hanyalah 4 item merah biasa. Nilainya sekitar 500.000, tetapi di dunia ini, jelas memiliki efek khusus seperti respirator pemulihan. Tanpa penglihatan dinamis yang super kuat, Anda tidak akan pernah bisa mengetahuinya. Drone yang merekam setiap gerakan Anda mengikuti di belakang Anda. Tampaknya dunia ini jauh lebih menarik dari yang Anda kira. Pada saat ini, para siswa di kelas yang menonton siaran langsung sangat terkejut di hati mereka. Seorang siswa menggosok matanya, menelan ludah, dan bertanya kepada guru dengan nada tidak percaya. Apakah saya salah lihat tadi? Sepertinya dia sedang melihat saya, itu pasti hanya kebetulan. Tidak hanya para siswa, bahkan dahi guru yang pun berkeringat dingin. Tidak heran semua orang akan memiliki reaksi seperti itu. Drone militer tidak mengeluarkan suara setelah dihidupkan. Kerahasiaannya sangat kuat. Bahkan kamera berkecepatan tinggi pun sulit untuk menangkapnya. Di Bendungan Nol, titik kelahiran Anda dalam game ini adalah pusat pengunjung di tepi. Anda tidak terburu-buru memasuki pusat pengunjung untuk memeriksa titik penyegaran kartu dan sumber daya tingkat tinggi seperti brankas karena Anda bahkan belum memodifikasi ransel Anda. Bahkan jika Anda menemukan sumber daya, Anda tidak dapat membawanya keluar. Lebih baik berjalan-jalan dan menembak 2 kali untuk melatih keterampilan menembak Anda. Suara tentara garda asala dan suara tembakan terdengar hampir bersamaan. Sebelum Anda sempat bereaksi, sebutir peluru terbang melewati telinga Anda, dan butir lainnya mengenai paha Anda dengan tepat. Anda menggigit gigi Anda dan menahan rasa sakit di paha Anda dan bersembunyi di balik dinding. Apakah kecerdasan buatan di dunia ini juga begitu sensitif? Mereka sangat menginginkan hidup saya. Pertama-tama rebut perlengkapan dari beberapa kecerdasan buatan ini. Meskipun tidak melihat posisi musuh dengan jelas, berdasarkan suara dan lintasan peluru tadi, kau sudah menentukan posisi akurat prajurit Asala. Kau berpikir untuk menyerangnya seperti di dalam game, tetapi begitu keluar dari perlindungan, kau benar-benar tercengang. Prajurit Asala di dunia ini memiliki tinggi 2 meter, sangat berbeda dengan citra kurus dalam game. Dialog yang familiar terdengar, kau bahkan tidak melihat gerakan lawan dengan jelas, peluru itu dengan tepat mengenai dahimu. Teman-teman di luar terkejut, jadi, dia tadi ingin bertarung dengan prajurit Asala dengan tangan kosong? Bagaimana mungkin? Bukankah dia sebelumnya melewati Delta Force? Apakah dia tidak tahu bahwa semua prajurit Asala telah dimodifikasi menjadi sosok yang kuat? Para siswa yang menonton siaran langsung mulai berdiskusi. Saat ini kau sudah muncul di area terbuka dekat portal, saat peluru tepat mengenai dahi tadi. Rasa takut yang dibawa oleh kilas balik belum sepenuhnya hilang. Apakah ini yang disebut latihan? Kau berdiri dan langsung menuju stan yang menjual barang-barang medis. Di tengah tatapan bingung pemilik stan,
Kau mengambil satu kantong darah dan satu papan perban, lalu berbalik dengan gagah, hanya meninggalkan kalimat, masukkan ketagihanku. Dan kembali memasuki portal bendungan nol. Setelah mendarat kau mulai memastikan posisi kebangkitan. Kali ini titik kebangkitan berada di lokasi satu lapangan semen. Setelah memastikan posisi, kau tidak membuang waktu. Segera mulai mengumpulkan perbekalan di sekitarnya, karena kau tahu ada 3 orang dari titik kebangkitan yang mungkin datang ke lapangan semen. Kau harus memanfaatkan selisih waktu ini, membunuh seorang prajurit Asala untuk mendapatkan senjata. Kau dengan terampil datang ke lapangan semen, ke ruangan tempat kotak penerbangan berada. Meskipun berada di lokasi satu, kau masih secara kebiasaan memeriksa posisi, mengangkat kepala dan melirik pipa air di atas, saat bermain game dulu. Kau pernah diserang hingga mati oleh orang yang bersembunyi di pipa air. Setelah memastikan tidak ada orang, kau membuka kotak penerbangan dan mulai mencari-cari. Tingkat munculnya barang langka masih sama rendahnya seperti dulu. Di dalam kotak penerbangan hanya ditemukan senapan layang ganda. Di game, tempat tinggi lapangan semen akan secara tetap menampilkan seorang prajurit berat Asala. Mendengar suara langkah kaki berat mendekat, kau saat ini sudah dapat menentukan posisi prajurit berat. Kau dengan hati-hati merayap naik ke puncak rangka dari tangga di belakang lawan, dan kemudian melihat sosok merah setinggi 2 meter itu. Aura penindasnya sangat kuat. Kau di samping kotak penerbangan, merendahkan tubuh, memperlambat frekuensi pernapasan, dengan hati-hati bergerak menuju prajurit berat, sementara semua orang yang menonton siaran langsung di ujung layar juga tanpa sadar menahan napas. Anak ini bahkan tidak memiliki senjata. Beraninya dia mengincar prajurit berat Asala? Seorang siswa dengan nilai yang sangat baik, menemukan detail di dalamnya. Tidakkah kalian merasa dia sepertinya sangat familiar dengan tempat ini? Sejak awal, setiap rute yang dia ambil, memiliki tujuan yang jelas. Saat ini Anda sudah berdiri kurang dari 1 meter dari prajurit Don. Anda memukul kepala lawan 2 kali berturut-turut. Berhasil mengalahkan prajurit Asala Don tanpa cedera. Kelas langsung menjadi sunyi senyap. Guru yang mengucek matanya. Setelah memastikan bahwa dia tidak salah lihat, dia baru berteriak dengan semangat, tidak heran dia muridku. Ini adalah pertama kalinya sejak sekolah didirikan ada siswa yang bisa mengalahkan prajurit Asala Don sendirian. Dan tanpa cedera sama sekali. Setelah membunuh prajurit Don, Anda dengan cepat melepas helm, pelindung dada prajurit Don. Kemudian memakainya sendiri. Setelah memakai helm, Anda mulai menggeledah kotak penerbangan di sebelahnya. Namun, di dalamnya hanya ada sekantong air. Terlalu berat, Anda langsung menyerah. Lalu menoleh dan melihat brankas besar di sebelahnya. Ternyata muncul di sini. Kali ini akan mendapat banyak untung, bahkan jika tingkat kemunculannya sangat rendah. Setidaknya barang kecil bisa keluar dari brankas besar. Jika beruntung, mungkin barang emas kecil bisa keluar. Sumber daya yang Anda miliki sekarang. Nilainya sudah lebih dari 30.000. Jika barang emas kecil keluar, maka akan ada sekitar 90.000 yuan. Setelah merasa senang, Anda bersiap untuk membuka brankas besar. Berbeda dengan antarmuka pembukaan kunci yang muncul di dalam game, brankas di sini perlu memasukkan kata sandi secara manual. Tetapi tepat ketika Anda mengulurkan tangan untuk memasukkan kata sandi, sebuah pikiran tiba-tiba muncul. Tidak benar. Informasi tentang Delta Force di dunia ini sangat terbatas. Mungkinkah tidak ada yang tahu kata sandi brankas? Anda melirik sekeliling. Hanya dalam waktu kurang dari 1 detik, Anda menemukan drone yang benar-benar transparan itu. Anda menyesuaikan posisi tanpa mengubah ekspresi. Tepat menggunakan punggung untuk menutupi tempat memasukkan kata sandi brankas. 6 Dfuk, setelah memasukkan kata sandi brankas di dalam game, adalah untuk mencegah drone mengubah sudut dan membocorkan kata sandi brankas. Karena jika tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu kata sandi brankas, maka semua brankas bisa dikuasai sendirian oleh Anda. Memikirkan hal ini, Anda mengubah sikap meremehkan sebelumnya. Dengan sengaja berteriak keras, ternyata berhasil menebak, kemudian mengulurkan tangan dan meraba-raba di dalam brankas. Jika tidak ada kecelakaan, itu adalah pemutar torsi. Anda menyimpan pemutar torsi dengan baik, lalu membuka kotak senjata di sebelahnya. Di dalamnya terdapat senapan serbu X-74U. Anda tidak membencinya dan membawanya serta. Setelah berpikir sejenak, Anda berencana untuk meninggalkan lapangan semen dari pintu keluar kontainer sebelum orang lain tiba. Kemudian menyusuri jalan kecil di sisi luar gedung administrasi, menuju titik evakuasi. Setelah memastikan rute, Anda berencana untuk memeriksa pos penjagaan sebelum pergi. Tetapi ketika pos penjagaan baru saja, sebuah laras hitam pekat menjulur dari dalam. Suara tembakan keras terdengar. Anda sekali lagi dikirim kembali ke tanah kosong di depan gerbang teleportasi. Setelah dibangkitkan, Anda tidak terburu-buru untuk masuk lagi, tetapi mulai merangkum pengalaman. 2 kali sebelumnya mati secara misterius. Semua karena Anda terlalu bergantung pada pengalaman bermain game. Terbiasa bertindak sesuai dengan aturan game. Tetapi medan perang di dunia nyata. Bagaimana mungkin tidak bisa bersembunyi di bawah penutup selokan? Sepertinya aku harus menggabungkan informasi dari game dengan berbagai kemungkinan pertempuran nyata.
Kau baru saja berdiri dan bersiap untuk masuk ketiga kalinya ketika seseorang berteriak, "Sialan! Bajingan mana yang bersembunyi di peti penerbangan dan menyerang orang?" Ketiga set M4 modifikasiku hilang semua. Orang yang berteriak itu adalah Lin Ye yang tadi. Melihat ini, kau tidak bisa menahan diri untuk mendekat. "Lin Ye, kenapa aku tidak melihat rekan timmu?" "Itu kamu?" Lin Ye melirikmu dengan kesal, lagi pula kau menolak undangan timnya sebelumnya. Kau sengaja menggunakan taktik provokasi dan bertanya, 3 set M4 modifikasi ternyata mati di bendungan nol biasa. Ketahuilah bahwa hanya peralatan, belum lagi barang habis pakai, nilainya hampir 300.000. Orang biasa akan hancur jika kehilangan 300.000 begitu saja. Dari sini terlihat bahwa kondisi ekonomi pihak lain tidak buruk. "Perlu pengawalan?" Lin Ye menatapmu dari atas ke bawah dengan curiga. "Bukankah kau sendiri baru saja mati?" Kau mengejeknya. "Bukankah wajar jika mati dengan tangan kosong? Di dunia ini juga ada profesi pengawal, tetapi biayanya sangat tinggi. Biasanya orang kaya menyewa pengawal untuk mengenal peta." Setelah tawar-menawar, kalian berdua mencapai kesepakatan. Keuntungan dibagi, Lin Ye 60% dan kau 40%. Lin Ye membawamu untuk membeli peralatan, satu set lengkap level 3 ditambah M4 dengan 3 peluru dan aksesori hijau lengkap. Satu set peralatan ini, termasuk uang peluru, menghabiskan hampir 400.000. Segera kalian berdua melewati portal. Secara bersamaan muncul di helikopter. Begitu mendarat, suara komando Yulong terdengar di langit, temukan asam mandelik dan perangkat dekripsi. Lakukan apapun untuk membawanya kembali. Mendengar ini, kau mengokang senjatamu dan berlari melewati blokade ke depan karena lokasi pendaratan kali ini adalah posisi nomor 1 di gedung barat gedung administrasi. Kau harus bergegas ke posisi nomor 1 di gedung timur secepat mungkin. Peralatan di tubuhmu terlalu berat, kau segera membuang helm, pelindung, dan rompi dada. Hanya memasukkan peluru ke dalam saku celana dan melepas aksesoris, kau segera berlari ke samping truk di gedung administrasi. Kaki kiri menginjak sisi truk dan melompat ke udara, lalu menginjak kedua kalinya untuk meningkatkan ketinggian, lalu melompat ke balkon gedung timur. Prajurit Asala yang memegang peluncur roket di balkon baru saja membuka mulutnya dan langsung kau bunuh dengan satu tembakan. Kau mengatur napas. Menyetel M4 ke mode tembakan tunggal di tepi jendela, musuh yang berjalan di urutan kedua dalam barisan baru saja muncul dan langsung kau headshot dengan satu tembakan. Di sini berbeda dengan game, satu tembakan yang mengenai kepala akan langsung mati. Kemudian menembaki orang pertama. 4 tembakan mengenai dadanya dan membunuhnya. Orang ketiga bereaksi lebih cepat, bersembunyi di balik perlindungan dan bersiap untuk melawan. Tetapi ketika dia menjulurkan kepalanya, kau menembaknya 2 kali dan membunuhnya. Ini adalah tabu besar dalam game, tidak memanfaatkan kesempatan untuk segera melawan. Juga tidak mengambil kesempatan saat kau membidik dengan maju dan memutar ke belakang. Malah dengan sadar bahwa ia sedang dibidik, menjulurkan kepala adalah tindakan bunuh diri. Kau dengan puas meniup asap dari moncong senjatamu dan mengganti magasin cadangan. "Sialan, aku sangat lelah." Lin Ye juga berlari ke truk, terengah-engah dan berteriak, "Di mana kamu?" Dia tidak memiliki identitasmu ini. Hanya bisa berteriak di tanah. Kamu melompat dari balkon dan menutup mulutnya. "Berteriak apa? Takut orang lain tidak tahu posisimu?" Tubuh Lin Ye bergetar. "Benar-benar mempercayai kekuatanmu. Jika musuh, aku sudah mati. Ikut aku." Kamu melepaskan tanganmu dan mengambil helm, pelindung, dan pelindung dada dari tangannya. "Mari kita mundur dulu. Ada mandel khusus." Lin Ye berkata dengan khawatir, "Tetapi kamu mengangkat alismu. Pergi kenapa?" Dia sudah 2,5 tahun di Delta Force, dan mengerti aturannya. Selama mandel khusus muncul, dia hampir tidak bisa bertahan hidup. "Wenyan, meskipun kamu sedikit terkejut, kamu membiarkannya memeriksa titik-titik terlebih dahulu. Sweet Cat. Terakhir, kamu pergi mengambilnya." Kamu menepuk bahunya. Mencoba sekali sama dengan menghasilkan. Saat ini, mulut semua orang di kelas terbuka lebar. Apakah ini rumahnya? Aku bahkan tidak bereaksi. 3 orang terbunuh tanpa memakai helm selama 5 detik. Wajah guru yang di samping podium memerah. "Dadaku. Guru Yang, ada apa denganmu?" Teman-teman sekelas maju untuk membantunya agar tidak jatuh. Tidak sia-sia murid yang kubawa. Guru yang berteriak dengan sekuat tenaga, lalu pingsan karena kegembiraan. Saat ini, gedung 0. Kamu memastikan tidak ada penembak jitu di puncak gedung, lalu membawa Lin Ye untuk mengumpulkan peralatan. Orang pertama hanya memiliki Semoga Bison. Orang kedua memiliki peralatan dasar, helm level 1, pelindung level 2, dan Kar 98K. Peralatan orang ketiga lebih baik, memiliki helm dan pelindung level 3. Ada bekas darah di helm. Jelas terkena 2 tembakan di titik yang sama. Senjatanya adalah PT-232 yang dilengkapi dengan semua aksesori. Jika dihitung, nilainya 200.000. Sial, kembali modal, kembali modal. Mata Lin Ye berbinar. Mengenakan peralatan di tubuhnya, dia juga membawa Kar 98K tambahan. Menghitung obat-obatan, nilai peralatan di tubuhnya.
Sudah mencapai 500.000. Jangan lupa, setelah dijual, aku dapat setengahnya. Kamu mengetuknya dengan ringan dengan popor senapan. Linie terhuyung-huyung dan mengangguk berulang kali. Tentu saja, kita harus bekerja sama lebih banyak di masa depan. Kamu mengangguk untuk memastikan ada uang di sini. Popor senapan tadi benar-benar mengenainya. Sama seperti peluru. Bagaimana kamu tahu mereka ada di sini? Linie lebih peduli tentang ini. Kucing buta menemukan tikus mati. Kamu menjawab dengan santai, lalu masuk ke gedung timur. Ini semua milik kita. Memasuki gedung administrasi, tidak mendengar musik aneh, yang berarti bos tidak respawn. Aku akan mencari tentara Sarah. Kamu pergi mencari barang. Linie langsung melompat dengan gembira. Dulu, dia bahkan tidak berani memasuki gedung administrasi. Sekarang dia bisa dengan bebas mencari barang-barang musuh. Sudah mendapatkan mandel khusus. Cepat temukan dan hentikan mereka. Langit melaporkan lagi. Kamu menunduk melihat jam tangan radar. Sebuah titik merah mulai bergerak. Lokasi ini seharusnya gardu induk. Titik dekripsi di game ini adalah barak militer dan pabrik semen. Posisi sendiri sangat bagus. Bisa menunggu mereka mendekripsi dan memanen, juga bisa pergi ke titik misi aksi pembobolan. Berjongkok di jalan yang pasti mereka lewati. Opsi pertama lebih aman, apalagi saat ini dia sedang melakukan siaran langsung. Mengawal orang lain. Dalam situasi seperti ini, jika kamu disuruh menghindari konfrontasi langsung, itu sama sekali tidak mungkin. Misi pembobolan apa? Linie mengerutkan kening dan menggaruk kepalanya, jelas tidak mengerti aksi pembobol. Tidak apa-apa, kamu ikuti aku saja. Setelah selesai bicara, kamu membawa Linie menuju lantai 1 gedung administrasi sisi barat. Kamu menggunakan seluruh kekuatanmu untuk menendang pintu lantai 1 gedung administrasi sisi barat dengan keras. Tapi pintunya tidak seperti di dalam game, langsung terbuka setelah ditendang. Linie berjalan maju dengan ekspresi bingung. Membuka kenop pintu, lalu menatap dengan ekspresi tanpa daya. Kemanapun lawan pergi. Kamu akan menyerang dari samping. Di tengah jalan, kamu bertanya dengan rasa ingin tahu kepada Linie, peti mandel di sini. Apa yang bisa keluar? Linie menggelengkan kepalanya dan berkata tidak tahu. Biasanya hanya orang-orang dari perusahaan operasi khusus yang akan mengincar peti mandel. Orang biasa yang bertemu peti mandel, sebagian besar akan memilih untuk langsung mundur atau menjauh. Pergi mencari-cari wadah di tempat terpencil. Setelah mendengar perkataan Linie, ekspresi penasaran di wajahmu semakin kuat. Tidak masalah, sebentar lagi juga tahu apa yang bisa keluar. Saat kamu berbicara, sudah membuka antibiotik kemasan sederhana. Perusahaan operasi khusus, kamu sudah mempelajarinya dari kelas. Jumlah voucher peralatan yang dibagikan setiap bulan berbeda-beda untuk setiap perusahaan. Sedangkan sebagian besar orang dari perusahaan akan menjual voucher peralatan kepada orang biasa atau siswa, mengubah voucher peralatan menjadi uang, lalu membeli senjata dan helm lapis baja yang lebih canggih yang mereka sukai. Memikirkan hal ini, kamu melihat ke arah Linie di belakangmu. Kita mungkin akan kaya jika tim yang mengambil peti mandel ini benar-benar dari perusahaan operasi khusus, maka setidaknya ada 3 set peralatan. Bahkan 4 set juga bukan tidak mungkin. Saat sedang berpikir, kamu tiba-tiba menarik Linie, sambil menariknya berbaring di rumput di samping. Kamu mengulurkan jari dan menunjuk ke jam tangan radar. Memberi isyarat kepada Linie untuk tidak bersuara. Di atasnya tertera tim yang membawa peti mandel berjarak sekitar 100 meter dari mereka berdua. Tim itu memilih arah sisi luar gedung administrasi. Sepertinya berencana pergi ke barak militer untuk mendekripsi. Kamu memejamkan mata sedikit. Mendengarkan dengan seksama suara-suara di sekitarnya. Efek mendengarkan posisi dan peredam bising yang dibawa oleh headphone level 3 membuat pendengaranmu yang sudah luar biasa menjadi lebih baik. Mendengar langkah kaki bisa menilai. Ketiga orang itu saat ini berada dalam formasi segitiga, satu orang di depan dengan langkah kaki paling ringan. 2 orang lainnya di belakang langkahnya sedikit berat. Strategi ini, begitu orang di depan terbunuh, 2 orang di belakang bisa merespons kapan saja. 2 orang di belakang seharusnya tidak semuanya memakai perlengkapan level 4, pikirmu dalam hati. Berikan senjatanya padaku. Tanpa menoleh, kau mengulurkan tangan, merasakan sentuhan dingin dari jari-jari. Kau meminjam PTR-32. Peluru level 3 dunia ini sama sekali tidak efektif melawan pelindung level 4. Jika 2 orang di belakang benar-benar memakai perlengkapan level 4, maka kau hanya bisa membunuh mereka dengan menembak kaki. Dengan begitu, hanya mengandalkan peluru M4. Sama sekali tidak mungkin untuk membunuh 3 orang secara bersamaan dalam waktu singkat. Lagi pula, kau bukan tentara, tidak bisa mengganti magasin secepat itu. Terlebih lagi, secepat apapun kecepatan mengganti magasin, pasti tidak secepat tidak mengganti senjata. Suara langkah kaki semakin besar. Bahkan Linie di belakang bisa mendengarnya. Saat ini, dia juga berjongkok di rerumputan, memeluk Kar-15 di dadanya, menutup mata rapat-rapat, dan terus berdoa dalam hati. Segera, sosok pertama yang berlari keluar dari tikungan. Tapi kau tidak menembak. Jika kau menembak saat ini,
Orang di belakang yang belum keluar dari tikungan pasti tidak akan terus berlari maju. Begitu lawan memakai helm dan pelindung level 4. Hanya memperlihatkan sedikit posisi untuk bertukar tembakan denganmu, kau pasti kalah. Sementara orang pertama yang sudah berlari jauh masih memiliki jarak ke tempat persembunyian berikutnya. Tidak ada salahnya membunuh dua orang di belakang terlebih dahulu, lalu membunuhnya. Benar saja, seperti yang kau duga, setelah orang pertama melewati tikungan dengan aman. Dua orang di belakang juga menurunkan kewaspadaan mereka. Seorang pria kekar yang mengenakan helm dan pelindung level 4, memegang senjata yang dimodifikasi setengah, membuka mulut. Sudah kubilang tidak apa-apa, masih saja menyuruh seseorang berjalan di depan untuk mencari jalan. Jika ada orang di sini, dia pasti sudah mati. Kotak mandel memberi petunjuk bahwa musuh berada di tambang 1. Berlari dengan pelindung berat membuat napasnya sedikit tidak teratur. Orang lain juga mengenakan helm dan pelindung level 4. Setelah melihat orang di depan melewati tikungan dengan aman, barulah dia menurunkan 95 yang sudah dimodifikasi penuh dan membidik ke segala arah. Sepertinya kali ini akhirnya bisa membawa keluar kotak mandel. Untungnya, yang didapat kali ini adalah perlengkapan level 4. Pria kekar itu menepuk senjatanya dengan puas. Tadi tim itu seperti di pinggir jalan. Aku kira hanya mencari bahan. Saat berbicara, kedua orang itu tertawa terbahak-bahak. Tepat pada saat ini, suara tembakan terdengar dari kamp militer dan pabrik semen. Kau menunjukkan senyum tipis di rerumputan. Jika jumlah orangnya sama seperti di dalam game. Kau membunuh satu tim di awal, dan tim yang memegang kotak mandel ini juga baru saja membunuh satu tim. Setelah pabrik semen dan kamp militer selesai bertarung, hanya akan tersisa satu tim, ditambah satu tim yang perlengkapannya sedikit rusak, dan seorang penyendiri yang tidak tahu di mana. Saat ini, dua orang di belakang sudah keluar dari tikungan. Sudut bibirmu terangkat membentuk senyuman. Pijat kaki dimulai. Setelah kedua orang itu keluar dari tikungan beberapa jarak, suara tembakan PTR-32 langsung terdengar. Pria yang memegang 95 itu, pria waspada itu langsung ditembak di kaki dan terjatuh ke tanah. Untuk mencegah di sini terlalu realistis hingga bisa menembak setelah terjatuh. Kau dengan sengaja menembak dan melumpuhkan lengan lawan. Karena posisi kedua musuh itu berdekatan, kau tidak perlu bersusah payah menyesuaikan moncong senjata. Akan langsung mengenai pria itu, dan posisi seperti itu juga sangat tabu dalam permainan, kau tidak berhenti menembak. Hanya menembak beberapa kali ke kaki lawan, pria yang terlambat itu sudah tanpa persiapan. Suara tembakan dari jauh menarik perhatiannya. Hingga setelah rekan setimnya jatuh, dia tidak menyadari dari mana asal peluru itu. Rasa sakit yang tiba-tiba datang dari kakinya membuatnya benar-benar panik untuk sesaat. Kau tidak terburu-buru membunuhnya, karena di depan mereka berdua masih ada musuh. Dari saat kau menembak hingga sekarang, 1 detik sudah cukup bagi lawan untuk mengunci posisinya. Setelah meletakkan senapan serbu PTR-32 di tanah, kau langsung mengeluarkan senapan serbu M4 dari belakang, mengganti senjata, berbalik, mengangkat senjata, membidik, dan menarik pelatuk. Bang bang bang, suara tembakan dari kedua sisi terdengar bersamaan. Bahu kirimu langsung terkena, untungnya sudah minum obat pereda nyeri sebelumnya, sehingga tidak pingsan karena rasa sakit. Adegan ini membuat tubuh Linie tegang kembali. Linie memejamkan mata rapat-rapat, takut saat membuka mata. Kau sudah jatuh di depannya, tapi jika dia membuka mata saat ini, dia akan menemukan bahwa orang yang memegang mandel spesial di tim terdepan itu sudah memegangi kepala, harus diakui, membuktikan bahwa kekuatan musuh memang di luar dugaanmu. Meskipun kau menembak dan mengungkapkan posisi, tapi kau berada di rerumputan, lawan tidak hanya tidak panik karena tembakan tersembunyi. Membidik pria terakhir, kaki lawan tadi sudah terkena beberapa tembakan, sangat dekat dengan kematian. Untuk target yang sudah kehilangan arah dan juga versi tetap, kau bahkan tidak perlu membidik terlalu lama. Mengangkat senjata dan menyelesaikan pembunuhan dengan menembak kaki, cepat-cepat menjarah kotak, sambil berkata kau mengeluarkan tas bedah dari dada. Mengobati luka di bahu, mendengar suaramu yang tenang, Linie baru membuka mata dari ketakutan. Segera bangkit dan berlari ke arah 3 mayat itu. Sebelumnya kau sudah memberitahunya, tujuan permainan ini adalah mendekripsi mandel spesial. Sekarang kau membutuhkan helm dan pelindung, pasti akan pergi menyerang tim yang akan mendekripsi. Linie tidak berani menunda. Segera menemukan 2 mayat yang mengenakan helm dan pelindung level 4, memilih salah satunya, melepas helm dan pelindungnya, bahkan tidak melihat senjatanya dan segera berlari kembali ke sisimu. Setelah kau selesai mengobati luka, kau mengulurkan tangan untuk menerima helm dan pelindung level 4 yang diberikan Linie. Peralatan seperti itu di zona 0 biasa. Tidak jauh berbeda dengan hadiah besar, baik helm maupun pelindung, selain beberapa debu dan noda darah, masih utuh. Nanti kau pasang semua peralatan mereka dulu, lalu kenakan mandel spesial, kau menasihati Linie sambil mengganti helm dan pelindung di tubuhmu. Nanti aku akan mencari mereka sendiri. Ingat aku memberimu waktu 5 menit, jika aku menang aku akan mengirimkan sinyal kepadamu. Kau datang mencariku, jika 5 menit kemudian belum ada sinyal, kau bawa semua perlengkapan menyusuri jalan ini. Berlari ke terowongan di sisi pusat pengunjung dan mengungsi, kau dengan cepat memberitahu Linie tentang pengaturan selanjutnya.
jika di dalam game. Tindakan seperti ini hanya bisa menjamin satu bos mengungsi. Tapi di sini setelah Linie membawa peralatan keluar, dia masih bisa berbagi denganmu yang kembali melalui transmisi kematian. Tapi ini tergantung pada karakter orang itu. Sebelum Linie menjawab, kamu mengambil senapan serbu PTR-32 dari bagasi. Bang, 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 bang. Menembak 5 kali secara berirama ke arah kamp militer dan lapangan semen. Setelah melemparkan PTR-32 ke Linie, kamu berbalik dan berjalan menuju jalan raya yang menghubungkan kamp militer dan lapangan semen. Setelah kamu pergi, Linie sendirian membereskan jarahan dari 3 mayat. Karena orang-orang Delta Force akan diteleportasi kembali setelah mati, mayat-mayat yang tertinggal di tanah sekarang benar-benar tidak dapat dikenali. Mereka hanya dapat dianggap sebagai 3 mayat yang kabur. Sial, ini semua berjumlah setidaknya 1 juta, kan? Linie memindahkan semua peralatan dari ketiganya ke semak-semak dan mulai membereskannya. Linie, yang membawa mandel spesial, khawatir ada orang di dekatnya. Mandel spesial akan mengungkapkan lokasi pembawa, dan juga akan memberikan peringatan ketika ada musuh di dekatnya. Linie, yang sedang membereskan ranselnya, mendongak. Saat ini, suara tembakan sudah terdengar dari arah kamp militer. Kamu sudah terlibat baku tembak dengan mereka. Di luar, Linie terus bergumam, berdoa untukmu, tetapi gerakannya membereskan ransel tidak melambat sama sekali. Setelah beberapa pengaturan, ransel dan chest rig saat ini benar-benar tidak dapat memuat apapun. Bahkan surgical kit pun dibuang. Hanya menyisakan 1 suntikan high efficiency untuk berjaga-jaga. Saat ini, suara tembakan dari arah kamp militer sudah lama berhenti. Linie melirik waktu yang samar-samar ditampilkan di langit. 4 menit 10 detik telah berlalu sejak kamu berangkat. Saat ini, Linie hanya memegang selembar pereda nyeri. Begitu waktu yang dijanjikan tiba. Dia akan memakan pereda nyeri kertas ini, dan kemudian berlari ke titik evakuasi. Waktu berlalu setiap detik. Keringat sudah muncul di dahi Linie, dan pereda nyeri kertas di mulutnya menjadi sedikit asin karena keringat. Tidak apa-apa, saudara. Setelah keluar, aku pasti akan membagi keuntungan denganmu 46 seperti yang dijanjikan. Tidak, 55. Begitu 5 menit berlalu, Linie berlari ke arah pusat pengunjung seperti yang kamu katakan. Tepat pada saat ini, Ling Hao, yang hening beberapa saat, tiba-tiba teringat 5 suara tembakan berirama. Sial. Luar biasa, saudara. Linie, yang berencana untuk lari sambil menangis, mendengar ritme yang familiar ini. Seluruh tubuhnya melompat kegirangan dan menyeret ransel beratnya menuju kamp militer. Ketika dia tiba di kamp militer, dia tidak percaya pada matanya. Senjata di tangannya tergelincir ke tanah. Beberapa mayat kabur tergeletak di antara beberapa tenda. Pereda nyeri. Di salah satu tenda, suara lemah dan serakmu terdengar. Mendengar ini, Linie segera menggeledah ranselnya beberapa kali. Baru kemudian dia ingat bahwa dia telah membuang semua obat-obatan untuk memuat lebih banyak aksesori. Bahkan pereda nyeri terakhir pun telah dimakannya sendiri. Linie buru-buru menjatuhkan ranselnya dan berlari dengan cepat ke mayat-mayat lain untuk mencari. Akhirnya, pada salah satu mayat yang mengenakan peralatan level 4. Menemukan pereda nyeri. Linie buru-buru berlari ke tenda. Begitu dia masuk, dia benar-benar tercengang. Aku melihatmu bersandar setengah di tenda dengan luka di sekujur tubuhmu, kelopak matamu terkulai. Sepertinya stamina MU telah mencapai batasnya. 2 anggota badan juga kejang. Setelah beberapa kebingungan, Linie akhirnya mengeluarkan sepotong pereda nyeri dari botol obat. Dimasukkan ke mulutmu, pil penghilang nyeri jari bekerja, rasa sakit yang melilit seluruh tubuhmu langsung menghilang. Harus diakui, produk Delta Force memang berkualitas tinggi. Hanya sebutir pil penghilang nyeri jari, efeknya bekerja lebih cepat daripada obat bius. Cepat, masukkan mandel spesial ke dalam dekriptor, tidak ada waktu lagi. Tidak lagi tersiksa oleh rasa sakit, kau segera berkata, Daha, titik kebangkitan kalian di ronde ini berada di posisi nomor 1 gedung barat gedung administrasi. Titik ekstraksi pasti di pusat pengunjung, ini hampir melintasi seluruh bendungan 0, dan waktu yang ditampilkan di langit hanya tersisa 11 menit. Mendekripsi mandel spesial membutuhkan 4 menit, kau juga harus menyalin mandel spesial di menit terakhir dekripsi, yang berarti waktu yang tersisa untukmu untuk mencapai titik ekstraksi sebenarnya hanya 8 menit. Linie memasukkan mandel spesial. Suara notifikasi datang dari langit, mendengar suara ini kau juga merasa lega. Suruh Linie membawakan kotak bedah. Tunggu sebentar, aku akan mencarinya. Linie mendengar ini dan berjongkok lagi di samping mayat untuk mencari. Dia menemukan kotak bedah untukmu, tetapi kau tiba-tiba menyadari sebuah masalah, kotak bedah dapat memperbaiki patah tulang. Tetapi tidak dapat menumbuhkan kembali anggota badan yang hilang. Hanya tersisa 8 menit, bagaimana kau akan menyeberangi bendungan 0 dengan 1 kaki? Bergegas ke pusat pengunjung untuk evakuasi, untuk sesaat matamu meredup, rapikan peralatan 7 orang ini. Lalu kau langsung pergi saja. Tidak, kita pergi bersama. Linie mengubah penampilannya yang dulu. Matanya menjadi sangat tegas, kau memaksakan senyum pahit, Kak, aku tahu niat baikmu.
Tetapi aku benar-benar tidak bisa pergi. Waktunya tidak cukup, bawa barang-barang ini keluar untuk mengamankan modal saja. Bahkan jika aku mati, dekripsi Mandel Special seharusnya bisa dibawa keluar. Untungnya Linie tidak bernostalgia. Dia diam-diam membawa ransel kosong dan chest rig, pergi untuk merapikan 7 mayat yang tersisa. Kau melompat keluar dari tenda dengan satu kaki. Melihat Linie berjongkok di samping mayat yang kabur, diam-diam merapikan peralatan, menepuk kaki kanan yang hilang dengan bercanda. Aku bilang, Lin, kau tidak mungkin ingin membungkusnya dan membiarkanku membawanya di punggung, kan? Kau benar-benar tidak menganggapku sebagai manusia. Linie menyisir belah tengah di dahinya ke kedua sisi. Jelas gaya rambut ini memengaruhi dirinya saat menunduk untuk merapikan ransel. Di antara orang-orang ini ada satu set level 4. Sisanya adalah set level 3. Jika semua peralatan ini bisa dibawa keluar, apa kau tahu berapa nilainya? Jutaan? Berapa banyak orang yang tidak makan dan minum selama puluhan tahun untuk mengumpulkannya? Linie berkata sambil dengan cepat memilih aksesori bernilai tinggi, terus mengoptimalkan ruang ransel dan chest rig. Tidak mungkin, kan? Ini hanya permainan. Kau berhenti di tengah jalan, tanpa sadar menganggap tempat ini sebagai permainan lagi. Jadi kau tidak terlalu peduli dengan harta benda ini, tetapi dikatakan bahwa set helm dan pelindung level 4 itu, nilainya mencapai 200.000. Kalin, total ada 7 tas, jangan sampai ada yang ketinggalan. Aku salin spesialisasi Mandel dulu. Setelah selesai, kamu lompat-lompat ke stasiun dekripsi. Kalau di game, 1 atau 2 juta tidak masalah untuk dievakuasi. Bisa main lagi. Tapi di sini beda. Ini benar-benar 1 atau 2 juta uang tunai. Kamu berhasil mendekripsi spesialisasi Mandel dengan cepat. Linie juga sudah membereskan semua barang berharga. Sudah kuberaskan semua. Kamu tinggal pakai saja. Linie meletakkan ransel berat dan set level 4 di depanmu. Sayang sekali masih banyak barang berharga yang tidak muat. Kamu melihat ransel dan chest rig yang penuh, lalu mengangguk puas. Kemudian, kamu memeriksa ransel seperti biasa. Lalu kamu meminta Linie mengambil barang berharga lainnya. Linie bingung, tapi tetap melakukannya.